Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Kita bertemu lagi di pelajaran agama kelas 1 dengan dengan judul Meneladani Para Gembala. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 anak-anak. Yang pertama itu menyebutkan tokoh yang pertama kali mendapat kabar gembira tentang kelahiran Yesus dengan tepat. Siapa hayo? Terus yang kedua, menceritakan kembali kisah para gembala mendapatkan kabar gembira tentang kelahiran Yesus dengan tepat. Lalu yang ketiga, menjelaskan contoh perbuatan yang dilakukan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa pembuka dulu. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia. Ia lahir di tempat yang sederhana. Para gembala datang mengunjunginya dengan senang hati. Bantulah kami agar dapat menjadi seperti gembala, datang mengunjungi Yesus Putramu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lalu nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ada yang tahu nggak sih para gembala itu apa? Atau para gembala itu siapa sih, anak-anak tahu nggak? Nah, para gembala itu adalah orang-orang yang mengembalakan kambing ataupun domba. Apa sih tugas dari mereka? Tugas dari para gembala yang pertama adalah mengembalakan ternak seperti kambing atau domba. Lalu tugas para gembala yang kedua adalah mencari makanan untuk hewan ternaknya, ya untuk kambing dan untuk domba. Lalu yang ketiga, para gembala bertugas untuk mengiring kembali ternaknya untuk masuk ke kandang. Jadi setelah kambing dan domba itu mencari makan di padang rumput, lalu mereka digiring kembali oleh para gembala ini untuk masuk kembali ke kandangnya. Lalu tugas yang keempat adalah jika ada domba hilang, mereka akan mencari hewan ternaknya. Jadi kalau misalkan ada salah satu domba saja yang hilang, maka para gembala ini bertugas untuk mencari para dombanya yang hilang itu. Lalu yang terakhir adalah tugas lain para gembala adalah melindungi hewan ternaknya dari hewan buas. Contohnya ketika ada serigala atau ada macan yang menyerang, para gembala inilah yang bertugas untuk melindungi hewan ternaknya dari serangan macan atau hewan buas lainnya. Anak-anak, para gembala merupakan orang yang sederhana. Dengan kesederhanaannya, mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Mereka yang pertama kali mendapat kabar gembira tentang kelahiran Yesus. Mereka akhirnya datang mengunjungi Yesus di Bethlehem. Mereka juga membawakan kambing dan domba sebagai hadiah untuk Yesus. Nah, anak-anak penasaran gak sih ceritanya gimana? Yuk kita lihat aja videonya. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat videonya. Apa akan bahas sedikit tentang meneladani para gembala. Anak-anak, para gembala itu datang kepada Yesus dan menyerahkan persembahan kepada Yesus seperti kambing dan domba. Kita dapat meneladani para gembala. Kita dapat meneladani para gembala dengan cara menolong teman yang membutuhkan bantuan. Seperti di gambar kita lihat, ini ada orang tua memberikan sandal kepada orang yang tidak mampu membeli sandal. Kita juga dapat melakukan hal tersebut. Mungkin orang tua ini tidak kenal kepada anak tersebut, tetapi ia tetap rela memberikannya. Kita juga bisa seperti itu, anak-anak. Kita juga bisa meneladani para gembala untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak kita kenal. Bahkan kita dapat mempersembahkan diri kita untuk Yesus. Nah, kita sampai pada kesimpulan, orang yang pertama kali mengunjungi Yesus adalah para gembala. Jadi di buku cetak kalian juga ada, orang yang pertama kali mengunjungi Yesus adalah para gembala. Itu menurut
Kisah itu ada di Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 17. Jadi menurut Lukas, di Injil Lukas, orang yang pertama kali mengunjungi Yesus adalah para gembala. Mereka mendapat kabar gembira bahwa juru selamat telah datang lewat para malaikat. Jadi para gembala ini mendapatkan kabar bahwa juru selamat sudah datang. Para gembala ini menerima kabar dari siapa? Dari malaikat. Mereka sangat bergembira dan memuji Allah. Ini salah. Mereka sangat bergembira dan memuji Allah. Allah yang sangat mereka cintai. Allah sangat mencintai para gembala karena kesederhanaan mereka. Jadi Allah mencintai para gembala. Para gembala telah memberi hadiah yang sangat khusus kepada Yesus, yaitu domba dan kambing, ya hewan ternaknya. Mereka hanya memiliki hewan ternak itu dan dipersembahkan kepada Yesus. Kita pun dapat memberi hadiah kepada Yesus berupa hati kita yang mau berbagi kepada sesama. Kita tidak perlu memberikan hadiah yang mewah, hadiah yang bagus kepada Yesus. Itu nanti saja. Kita dapat memberikan pertama-tama hati kita yang tulus dan ikhlas mau berbagi kepada sesama. Lalu anak-anak ada penugasan. Penugasan sudah ada di Edmodo ya. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk doa penutup. Nah, semua mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar dapat meladani para gembala di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa semuanya. Dadah.